Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Hayati SPD dari SMA Negeri 2 Sumedang, Jalan Terusan 11 April, kilometer 03 Sumedang. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas masalah mengapa siswa merokok dan menjadi siswa perokok. Kenapa saya membahas materi ini? Karena saya sering melihat di lingkungan atau di luar dan di informasi yang lain bahwa anak-anak sekolah itu merokok. Nah, di sini adalah salah satu contoh bahwa anak-anak itu merokok seperti ini. Dan mungkin di lingkungan Bapak Ibu yang lain juga atau di lingkungan kita juga sering atau melihat ada yang seperti ini. Nah, selanjutnya apa sih yang namanya merokok itu? Ada beberapa alasan yang melatar belakangi seseorang atau siswa melakukan perilaku merokok di lingkungan sekolah. Siswa yang merokok juga bisa dibagi dalam beberapa kategori seperti coba-coba atau bahkan sudah menjadi siswa perokok. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana seseorang atau siswa berada di tahapan-tahapan perilaku merokok. Di samping itu ada faktor-faktor yang turut mempengaruhi mengapa seseorang atau siswa menjadi siswa perokok. Ini dikutip dari menurut Prima tahun 2019. Selanjutnya, alasan umum. Ya, kenapa sih anak itu merokok atau siswa itu merokok? Merokok dilakukan karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Seperti seperti laki-laki, jantan, ya, keren dan sebagainya. Sehingga anak itu atau siswa itu merokok itu dilakukan karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Yang kedua, merokok dilakukan untuk menghilangkan kekecewaan. Nah, jadi seperti ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau ada masalah, ada yang membuat dirinya merasa kecewa mungkin. Nah, dia dengan merokok itu bisa lepas atau bisa hilang. Yang ketiga, merokok dilakukan karena merokok dianggap biasa dan tidak melanggar norma. Karena siswa itu melihat di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolahnya mungkin karena dia melihat mereka itu sering atau merokok, sehingga dia menganggap kalau dia merokok itu adalah merupakan hal biasa dan tidak melanggar norma. Selanjutnya, kurang memahami dampak dari merokok bagi kesehatan. Jadi siswa itu tidak tahu atau hanya sedikit tahu tentang efek negatif dari merokok. Selanjutnya ada tahapan-tahapan sebelum mereka merokok. Jadi ada prosesnya. Yang pertama ada tahapan preparatory, yaitu tahap di mana seseorang mendapat gambaran menyenangkan mengenai aktivitas merokok. Jadi karena melihat, ya, sehingga menurut dia bahwa yang namanya merokok itu adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Yang kedua, tahap initiation, yaitu tahap perintisan di mana seseorang menentukan meneruskan merokok atau memilih berhenti. Jadi tahap ini adalah tahap yang menentukan apakah dia perlu merokok dilanjutkan atau perlu berhenti. Ini adalah tahap yang kedua. Yang ketiga, tahap becoming a smoker, yaitu apabila seseorang mengkonsumsi sudah 4 rokok atau 4 batang misalnya per hari, maka ia memiliki kecenderungan meneruskan merokok. Jadi kalau anak sudah atau siswa sudah merokok lebih dari 4 atau 4 minimal, dia itu sudah berarti dia memiliki kecenderungan untuk meneruskan merokok. Yang selanjutnya yang keempat ada tahap main range of smoking, yaitu merokok sudah menjadi bagian dari pengaturan diri, di mana memperoleh efek fisiologis yang menyenangkan. Sehingga kalau dia merokok itu badannya merasa enak, pikirannya menjadi tenang, sehingga dia harus melakukan merokok tersebut. Selanjutnya tahapan. Ya. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi siswa menjadi perokok. Yang pertama adalah faktor orang tua, di mana orang tua memperlihatkan kepada anaknya bahwa dia merokok. Misalkan anaknya disuruh untuk membeli rokok. Nah,
belikan rokok ini gudang garam uangnya segini atau jarum coklat ini uangnya sekian batang nih itu artinya orang tua sudah mempengaruhi siswa anaknya untuk merokok karena diperkenalkan oleh orang tuanya bahwa rokok itu adalah berapa harganya, di mana belinya, lalu cara mengkonsumsinya seperti apa. Yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi siswa menjadi perokok itu adalah teman, ya. Dimana kalau punya temannya merokok, pasti apa yang dilihat, didengarnya itu pasti dia ingin coba-coba. Maka tergantung kepada dengan siapa anak itu berteman, maka kalau temannya merokok ya lama-kelamaan dia juga akan merokok. Selanjutnya faktor kepribadian. Faktor kepribadian itu menentukan dia sudah punya pemahaman bahwa merokok itu perlu atau tidak. Kalau anaknya itu atau siswanya itu memahami bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan, maka dia akan menutup diri untuk melakukan seperti orang lain lakukan, yaitu merokok. Selanjutnya faktor lingkungan tempat tinggal. Jadi tempat tinggal, lingkungan masyarakatnya atau lingkungan sekolahnya, mereka itu atau warga-warga sekolahnya itu merokok, maka pasti dia itu akan mengikuti. Jadi karena melihatnya itu, maka tempat tinggalnya yang merokok pasti sedikit 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 dia akan menginginkan untuk menjadi perokok. Selanjutnya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu juga mempengaruhi. Apakah lingkungan sekolahnya eh, memberikan kemudahan untuk dia merokok atau memperketat anak itu merokok, maka dia itu akan menjadi mempengaruhi kepada dirinya menjadi perokok ataupun tidak. Selanjutnya solusi ya. Sekarang solusinya. Bagaimana sih solusinya supaya siswa itu tidak merokok? Ya. Pengaturan dan hukuman tegas. Yaitu tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan pengaturan nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Disebutkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak-pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah. Nah, itu yang pertama adalah pengaturan dan hukuman tegas. Yang kedua adalah teladan dari pendidik. Kepala sekolah wajib menegur dan atau memperingatkan, mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik apabila merokok, terutama di kawasan sekolah. Nah, larangan tersebut dirasa adil karena sering terjadi di lingkungan sekolah yang menerapkan aturan kawasan bebas rokok, sementara sebagian guru, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang berkunjung ke sekolah seolah dibiarkan mereka merokok. Nah, ini adalah prinsip. Jadi kalau anaknya atau siswanya ingin tidak merokok, semuanya harus bersih dari merokok. Itu adalah salah satu salah satu strategi. Yang selanjutnya termasuk menghukum siswa pun kerap sambil merokok. Jadi guru diantaranya atau yang lain pihak sekolah bisa menghukum sambil merokok. Itu tidak benar. Ya, ke anak itu tidak boleh merokok sementara dia itu merokok. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang dilakukan. Kerap sambil merokok ya, jadi salah sekali. Ada anggapan pada orang dewasa juga guru merokok itu tidak baik bagi peserta didik. Jadi guru itu harus punya pemahaman bahwa yang namanya merokok itu tidak baik untuk peserta didik sehingga anak itu dipengaruhi untuk tidak merokok. Karena anak-anak belum mempunyai penghasilan, jadi anak itu harus memahami bahwa merokok itu tidak baik bagi dirinya. Karena apa? Karena anak-anak itu belum punya penghasilan, ya. Lalu paru-parunya juga belum kuat dan sebagainya, sehingga merokok itu tidak ada baiknya. Nah, padahal guru merokok di lingkungan sekolah bisa menjadi contoh teladan buruk bagi pendidik, bagi peserta didik. Jadi sekali lagi yaitu yang namanya guru itu adalah merupakan teladan, contoh yang sangat dipentingkan untuk tidak merokok di lingkungan sekolah supaya kalau anaknya atau siswanya tidak mau merokok ya gurunya dulu tidak atau siapapun dulu jangan sampai merokok. Selanjutnya solusi yang ketiga yaitu melibatkan masyarakat. Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar.
lingkungan sekolah, bekerja sama dengan lingkungan sekitar sekolah, terutama pedagang atau pemilik warung. Jadi pemilik warung ini jangan jual rokok. Nah, tidak menjual rokok pada siswa. Sekolah dapat meminta masyarakat melaporkan siswa yang membeli langsung atau tidak langsung merokok, sehingga sekolah bisa mengetahui, mengawasi kebiasaan merokok siswa. Jadi tidak perlu disiapkan di warung dan sebagainya di lingkungan masyarakatnya kalau mereka itu ingin mendukung bahwa supaya siswa tidak merokok. Lalu melalui pembelajaran. Nah, bahaya rokok juga bisa masuk ke dalam kurikulum pelajaran agama, misalnya bisa membahas hukum merokok. Lalu pelajaran biologi, kimia, dan sebagainya juga bisa memasukkan bahaya rokok yang disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Nah, kembali pada siswa, pihak sekolah sudah seharusnya melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti juga Dinas Kesehatan dalam mensosialisasikan berbagai bahaya merokok. Melakukan kampanye bahwa tidak merokok itu keren ya. Misalnya kita membuat kampanye atau yang namanya tulisan-tulisan di dinding sekolah misalnya, yaitu melakukan kampanye bahwa tidak merokok itu adalah keren itu. Sebab gambar seram yang ada pada bungkus rokok belum berpengaruh banyak pada siswa untuk mengurangi perokok remaja ya. Pihak sekolah sekali-sekali bisa mengajak siswa mengunjungi puskesmas ataupun rumah sakit yang menangani pasien akibat merokok. Jadi melihat langsung contoh efek dari merokok itu. Melihat seberapa jauh sih bahayanya merokok. Nah, para siswa mendengarkan kesaksian pasien yang terkena penyakit yang timbul akibat rokok sebagai pelajaran untuk hidup lebih baik tanpa rokok ya. Nah, rupanya materi ini cukupan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya, terutama manfaatnya untuk saya sendiri. Yang kedua, manfaatnya terutama bagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan tidak terlibat untuk menjadi perokok-perokok. Itu kan ada perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, perokok pasif itu diantaranya adalah kita yang tidak merokok, tetapi efeknya kita mendapatkan efek negatifnya. Nah, ini materinya diambil dari sini, ada beberapa sumber yang saya ambil sehingga kita bisa memahami bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, rupanya materinya sampai di sini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.